Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian pada minggu ini? Mungkin kalian ada yang bagus, kabarnya ada yang mungkin kurang mengenakan dan mungkin masih sama saja. Berhubung kali ini Raisa ingin cerita soal tips untuk mengatasi galau. Jadi teman-teman tadi ada yang mention Razak untuk Kak, berikan dong tips-tips untuk mengatasi kegalauan. Jadi cara mengatasi galau itu seringkali banyak dicari karena banyak menginginkan mendapat solusi dari kegalauan yang sedang dialaminya. Galau itu banyak penyebabnya, bisa jadi karena cinta bertepuk sebelah tangan, bisa juga karena putus hubungan dengan pacar, atau masalah lainnya. Pada kenyataannya memang tidak semua manusia tetap tegar ketika cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Kegagalan mendapatkan pasangan bisa membuat setiap orang itu menjadi galau juga. Namun, Anda harus ingat teman-teman semuanya, dunia itu tidak selebar daun kelor. Jadi, masih banyak pilihan yang dapat membuat hidupmu itu tetap bahagia. Nah, oleh sebab itu, Razak bakalan kasih tips. Mungkin teman-teman udah pernah dengar sebelumnya, tapi gak apa-apa, siapa tahu teman-teman lupa. Dan setelah Razak mengingatkan, teman-teman jadi ingat kembali dan lebih good mood lagi untuk menjalani hidupnya. Jadi untuk yang pertama, itu selalu berpikir positif. Stay positif dan keep calm. Sesedih apapun Anda saat ini dan segala apapun perasaan Anda, tetaplah berpikir positif, karena memang ketika kita itu berpikir positif, maka tindakan kita juga akan positif juga. Saat Anda berpikir positif, Anda tentu tidak akan mudah untuk larut dalam kesedihan yang dapat berujung jiwa Anda menjadi hampa, galau, gamang. Tapi kalau kalian itu berpikir negatif, justru malah kalian nanti itu perilakunya juga negatif, tambah insecure, cemberut, tidak senyum seharian kayak patung. Jadi selalulah berpikir positif. Oke, yang kedua bisa jangan salahkan diri Anda atau diri kalian. Sebaiknya jangan sampai Anda itu menyalahkan diri Anda. Kalian tuh tak perlu beranggapan bahwa Andalah atau kalianlah itu yang menyebabkan gagalnya untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, bisa jadi tuh memang ada seorang yang lebih baik, yang lebih menyayangi Anda, yang lebih care sama kalian. Buka pikiran kalian sepositif mungkin dan ambil hikmah di balik semua yang telah kalian alami. Yang ketiga bisa nih untuk bangkitin mood kalian bisa coba untuk mendengarkan musik. Setiap orang tuh punya caranya sendiri untuk bisa menghilangkan rasa galau. Salah satunya dengan mendengarkan musik. Toh kalian mungkin punya selera musik yang berbeda dengan aku ya. Mungkin kalian suka genre musik yang lebih tenang, lebih slow. Mungkin ada juga yang cara ngilangin galaunya mungkin suka musik yang bergenre rock atau bergenre metal. Itu sah-sah saja, tergantung minat kalian. Nah, oleh sebab itu sebaiknya Anda atau kalian itu jangan memilih mendengarkan musik yang mellow saat perasaan sedang tak kalang kabut gak jelas kayak gini. Ya, Anda bisa mendengarkan musik yang membuat Anda atau kalian lebih positif lagi. Nah, bila kalian ada orang-orang yang suka bernyanyi, maka keluarkan suara kalian. Ini cukup untuk membuat perasaan kalian bisa sedikit lega. Beban yang mengganjal di hati mungkin akan terlepas, dan kalian pun akan semakin tenang dalam menjalani hidup-hidup yang selanjutnya. Oke, selanjutnya yang keempat, jangan biarkan perasaan galau itu menguasai pikiran kalian. Bicara soal pikiran, kalian akan cenderung rasional mungkin, sedangkan perasaan tentu saja akan lebih irasional. Ya, simpelnya gini, jangan sampai perasaan kalian itu yang sedang galau atau sedih itu menguasai pikiran dan juga akal sehat kalian. Nah, ketika perasaan kalian itu mampu menguasai pikiran, kalian pasti akan cenderung merasa kesulitan untuk memakai akal sehat. Jadi
mindset di pikiran kalian itu tetap galau, ya udah nanti kalian bakal galau terus. Yang kelima, kalian bisa berbanyak sharing dan bergaul. Ini bisa menjadi cara mengatasi galau yang kuat dan ampuh. Saat kalian sharing tentang perasaan yang mungkin kalian alami, maka kalian bisa saling bertukar pendapat melalui teman, melalui sahabat, melalui orang tua. Meski pada dasarnya seseorang yang sedang galau itu hanya ingin didengar, tapi dengan sharing dan bergaul, maka secara tidak langsung kalian bisa mendapatkan zona nyaman kalian. Meski mungkin saat kalian sendiri rasa galau itu muncul kembali, tapi paling tidak Anda tidak akan terlarut di dalam permasalahan dan perasaan yang kacau. Sekaranglah waktunya bagi kalian untuk membuka pikiran kalian, untuk membuka relasi dengan teman baru, tetapi juga bisa meminta saran juga sih dengan teman-teman yang kalian percayai untuk mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang kalian hadapin. Terus yang keenam nih, menangis saja bila memang diperlukan. Kalian mungkin mengungkapkan kesedihan kalian, jangan hanya disimpan. Bila memang harus menangis, menangislah. Sebab menangis bisa membuat beban dan juga kesedihan kalian yang mengganjal di hati itu bisa ringan seketika. Kalian tak perlu berpura-pura kuat dalam menahan kesedihan, padahal kalian itu sebenarnya rapuh. Nah, oleh sebab itu menangis bisa menjadi cara mengatasi galau. Istilahnya cara cukup efektif juga sih. Biarkan saja bantal yang ada di kamar kalian itu basah oleh air mata. Menahan perasaan sedih itu tidak ada gunanya. Justru ini bisa membuat kalian semakin merasa galau, makin tertekan, makin insecure lagi. Mungkin kalian bakal menutup diri lebih lama. So yang ketujuh, mungkin yang terakhir, lakukan hobi yang kalian suka. Nah, pastinya kalian tuh punya hobi atau kegiatan favorit yang bisa membuat atau mengusir rasa galau di hati kalian. Kalian dapat melakukan hobi sekaligus untuk meredam perasaan hati yang sedang galau, sedang risau. Misalnya bila kalian suka menulis atau melukis, kalian bisa melakukan hal tersebut, maka sedikit demi sedikit perasaan galau bisa hilang dan bisa terobatin. Nah, kalian tak lagi merasakan galau. Setelahnya, kalian juga bisa memiliki karya dari perasaan galau yang sedang dirasakan. Karena mungkin waktu kalian galau itu kalian bisa menulis sebuah cerpen atau menulis sebuah puisi, dan itu akan berimbas kepada manfaat diri kalian pada waktu galau. Jadi efektivitas waktu itu penting banget. Carilah momentum, mungkin pas kalian galau, kalian bisa menulis sebuah tulisan karya tulis yang memukau, bisa menjadikan masterpiece buat kalian. Jadi memanfaatkan berbagai cara untuk mengatasi galau dengan cara positif bisa membuahkan hasil yang bermanfaat. Jadi kalian bisa mencoba treatment yang aku sharing tadi, karena memang aku juga belajar dari pengalaman. Pernah juga aku mengalami galau juga, gamang, dan pokoknya 3G lah, pokoknya campur aduk pernah. Makanya aku pingin sharing ke kalian semua. Aku berharap kalian akan baik-baik saja setelah mendengarkan podcast kali ini. Jika memang kalian belum bisa untuk mengungkapkan sebuah perasaan secara jujur, maka disimpan dulu, tidak apa-apa dan tidak masalah. Setelah itu, setelah kalian mempunyai mental yang kuat, kalian bisa ungkapkan kepada seseorang yang kalian harapkan. Ya mungkin cukup sekian. Mungkin agak panjang di konten kali ini juga. Mungkin jika kalian menemukan bahasa yang kurang berkenan atau mungkin salah pengucapan, mohon dimaafkan. Pokoknya Razak senang banget bisa sharing dan temu sapa dengan kalian di via suara pada malam minggu kali ini. Baik, Razak pamit undur diri.
stay tune pada podcast sebelum tidur, desah-desus sebelum tidur, edisi sharing tips-tips agar galau kalian itu segera pergi jauh. Razak pamit, selalu stay safe, agar kalian bisa lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Pokoknya lebih positif saja, lebih positif dalam menghadapi hidup. Jangan galau, karena galau gak ada gunanya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Razak pamit, see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.